Cara kerja mesin ekonomi dalam 30 menit. Ekonomi bekerja seperti mesin sederhana, tetapi banyak orang tidak memahaminya atau tidak setuju dengan cara kerjanya. Hal ini telah menyebabkan banyak penderitaan ekonomi yang tidak perlu. Mari kita mulai. Meskipun ekonomi mungkin tampak rumit, ia bekerja dengan cara mekanis yang sederhana. Ia terdiri dari beberapa bagian sederhana dan banyak transaksi sederhana yang diulang berkali-kali. Transaksi-transaksi ini terutama didorong oleh sifat manusia. Dan mereka menciptakan 3 kekuatan utama yang menggerakkan ekonomi. Pertama, pertumbuhan produktivitas. Kedua, siklus utang jangka pendek. Dan ketiga, siklus utang jangka panjang. Kita akan melihat ketiga kekuatan ini dan bagaimana menyusunnya satu sama lain menciptakan template yang baik untuk melacak pergerakan ekonomi dan mencari tahu apa yang terjadi. Sekarang, mari kita mulai dengan bagian paling sederhana dari ekonomi, transaksi. Ekonomi hanyalah jumlah dari transaksi yang membentuknya. Dan transaksi adalah hal yang sangat sederhana. Anda melakukan transaksi sepanjang waktu. Setiap kali Anda membeli sesuatu, Anda menciptakan transaksi. Setiap transaksi terdiri dari pembeli yang menukar uang atau kredit dengan penjual untuk barang, jasa, atau aset keuangan. Kredit dibelanjakan seperti uang. Jadi, dengan menjumlahkan uang yang dibelanjakan dan jumlah kredit yang dibelanjakan, Anda dapat mengetahui total pengeluaran. Jumlah total pengeluaran menggerakkan ekonomi. Jika Anda membagi jumlah yang dibelanjakan dengan kuantitas yang dijual, Anda mendapatkan harga. Dan itu saja, itulah transaksi. Itu adalah blok bangunan mesin ekonomi. Semua siklus dan semua kekuatan dalam ekonomi didorong oleh transaksi. Jadi, jika kita dapat memahami transaksi, kita dapat memahami seluruh ekonomi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan semua penjual yang melakukan transaksi untuk hal yang sama. Misalnya, ada pasar gandum, pasar mobil, pasar saham, dan pasar untuk jutaan barang. Ekonomi terdiri dari semua transaksi di semua pasarnya. Jika Anda menjumlahkan total pengeluaran dan total kuantitas yang terjual di semua pasar, Anda memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk memahami ekonomi. Sesederhana itu. Orang, bisnis, bank, dan pemerintah semuanya terlibat dalam transaksi seperti yang baru saja saya jelaskan, menukar uang dan kredit untuk barang, jasa, dan aset keuangan. Pembeli dan penjual terbesar adalah pemerintah, yang terdiri dari dua bagian penting. Pemerintah pusat yang mengumpulkan pajak dan membelanjakan uang dan bank sentral yang berbeda dari pembeli dan penjual lainnya karena mengendalikan jumlah uang dan kredit dalam perekonomian. Pemerintah melakukan ini dengan memengaruhi suku bunga dan mencetak uang baru. Karena alasan ini, seperti yang akan kita lihat, bank sentral merupakan pemain penting dalam aliran kredit. Saya ingin Anda memperhatikan kredit. Kredit adalah bagian terpenting dari perekonomian dan mungkin yang paling tidak dipahami. Kredit menjadi bagian terpenting karena merupakan bagian terbesar dan paling fluktuatif. Sama seperti pembeli dan penjual pergi ke pasar untuk melakukan transaksi, begitu pula pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman biasanya ingin mengubah uang mereka menjadi lebih banyak uang, dan peminjam biasanya ingin membeli sesuatu yang tidak mampu mereka beli, seperti rumah atau mobil, atau mereka ingin berinvestasi dalam sesuatu seperti memulai bisnis. Kredit dapat membantu pemberi pinjaman dan peminjam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Peminjam berjanji untuk membayar kembali jumlah yang mereka pinjam, yang disebut pokok, ditambah jumlah tambahan yang disebut bunga. Ketika suku bunga tinggi, pinjaman berkurang karena biayanya mahal. Ketika suku bunga rendah, pinjaman meningkat karena biayanya lebih murah. Ketika peminjam berjanji untuk membayar kembali dan pemberi pinjaman mempercayai mereka, kredit tercipta. Dua orang manapun dapat sepakat untuk menciptakan kredit dari ketiadaan. Itu tampaknya cukup sederhana, tetapi kredit itu rumit karena memiliki nama yang berbeda. Begitu kredit tercipta, kredit itu langsung berubah menjadi utang. Utang merupakan aset bagi pemberi pinjaman dan kewajiban bagi peminjam. Di masa mendatang, ketika peminjam membayar kembali pinjaman ditambah bunga, aset dan kewajiban itu hilang dan transaksi diselesaikan. Jadi mengapa kredit begitu penting? Karena ketika peminjam menerima kredit, ia dapat meningkatkan pengeluarannya. Dan ingat,
Pengeluaran menggerakkan perekonomian. Hal ini dikarenakan pengeluaran seseorang merupakan pendapatan bagi orang lain. Coba pikirkan. Setiap dolar yang Anda belanjakan akan menghasilkan pendapatan bagi orang lain, dan setiap dolar yang Anda hasilkan akan dibelanjakan oleh orang lain. Jadi, ketika Anda membelanjakan lebih banyak, orang lain akan memperoleh lebih banyak pendapatan. Ketika pendapatan seseorang meningkat, pemberi pinjaman akan lebih bersedia meminjamkan uang kepadanya karena sekarang ia lebih layak untuk mendapatkan kredit. Peminjam yang layak mendapatkan kredit memiliki dua hal: kemampuan untuk membayar dan agunan. Memiliki banyak pendapatan yang berhubungan dengan utangnya memberinya kemampuan untuk membayar. Jika ia tidak dapat membayar, ia memiliki aset berharga yang dapat digunakan sebagai agunan yang dapat dijual. Hal ini membuat pemberi pinjaman merasa nyaman untuk meminjamkan uang kepadanya. Jadi, peningkatan pendapatan memungkinkan peningkatan pinjaman, yang memungkinkan peningkatan pengeluaran. Dan karena pengeluaran seseorang merupakan pendapatan orang lain, hal ini menyebabkan peningkatan pinjaman dan seterusnya. Pola yang saling memperkuat ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi, dan itulah sebabnya kita memiliki siklus. Dalam sebuah transaksi, Anda harus memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, dan jumlah yang Anda dapatkan bergantung pada jumlah yang Anda hasilkan. Seiring berjalannya waktu, kita belajar dan pengetahuan yang terkumpul itu meningkatkan standar hidup kita. Kita menyebutnya pertumbuhan produktivitas. Mereka yang inventif dan bekerja keras meningkatkan produktivitas dan standar hidup mereka lebih cepat daripada mereka yang berpuas diri dan malas. Namun, hal itu tidak selalu benar dalam jangka pendek. Produktivitas paling penting dalam jangka panjang, tetapi kredit paling penting dalam jangka pendek. Hal ini karena pertumbuhan produktivitas tidak banyak berfluktuasi, jadi hal itu bukan pendorong utama perubahan ekonomi. Utang adalah hal yang penting karena utang memungkinkan kita untuk mengonsumsi lebih banyak daripada yang kita produksi saat kita memperolehnya dan memaksa kita untuk mengonsumsi lebih sedikit daripada yang kita produksi saat kita harus membayarnya kembali. Perubahan utang terjadi dalam dua siklus besar. Yang pertama membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 8 tahun dan yang kedua membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun. Meskipun kebanyakan orang merasakan perubahan tersebut, mereka biasanya tidak melihatnya sebagai siklus karena mereka melihatnya dari dekat hari demi hari, minggu demi minggu. Dalam bab ini, kita akan mundur sejenak dan melihat ketiga kekuatan besar ini dan bagaimana ketiganya berinteraksi untuk membentuk pengalaman kita. Seperti yang telah disebutkan, perubahan di sekitar garis tersebut tidak disebabkan oleh seberapa banyak inovasi atau kerja keras yang ada. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh seberapa banyak kredit yang ada. Mari kita bayangkan sejenak sebuah perekonomian tanpa kredit. Dalam perekonomian ini, satu-satunya cara untuk meningkatkan pengeluaran saya adalah dengan meningkatkan pendapatan saya, yang mengharuskan saya untuk menjadi lebih produktif dan melakukan lebih banyak pekerjaan. Peningkatan produktivitas adalah satu-satunya cara untuk pertumbuhan. Karena pengeluaran saya adalah pendapatan orang lain, perekonomian tumbuh setiap kali saya atau orang lain menjadi lebih produktif. Jika kita mengikuti transaksi dan memainkannya, kita melihat perkembangan seperti garis pertumbuhan produktivitas. Namun karena kita meminjam, kita memiliki siklus. Hal ini tidak disebabkan oleh hukum atau peraturan apapun. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia dan cara kerja kredit. Anggaplah meminjam sebagai cara untuk mempercepat pengeluaran. Untuk membeli sesuatu yang tidak mampu Anda beli, Anda perlu mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan. Untuk melakukan ini, pada dasarnya Anda perlu meminjam dari diri Anda di masa depan. Dengan melakukan hal tersebut, Anda menciptakan waktu di masa depan di mana Anda perlu membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan untuk membayarnya kembali. Hal ini dengan cepat menyerupai sebuah siklus. Pada dasarnya, setiap kali Anda meminjam, Anda menciptakan sebuah siklus. Hal ini berlaku bagi individu maupun ekonomi. Inilah mengapa memahami kredit sangat penting karena hal ini menggerakkan serangkaian kejadian yang mekanis dan dapat diprediksi yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini membuat kredit berbeda dengan uang. Uang adalah alat yang Anda gunakan untuk menyelesaikan transaksi. Ketika Anda membeli bir dari bartender dengan uang tunai, transaksi tersebut langsung diselesaikan. Namun, ketika Anda membeli bir dengan kredit, hal ini seperti memulai tagihan di bar. Anda mengatakan bahwa Anda berjanji untuk membayar di masa mendatang. Bersama-sama, Anda dan bartender menciptakan aset dan liabilitas. Anda baru saja menciptakan kredit dari udara kosong. Baru setelah Anda membayar tagihan di bar nanti, aset dan liabilitas tersebut hilang, utang pun hilang, dan transaksi pun diselesaikan. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar dari apa yang orang sebut uang sebenarnya adalah kredit. Jumlah total kredit di Amerika Serikat adalah sekitar 50 triliun dolar, dan jumlah total uang hanya sekitar 3 triliun dolar. Ingatlah, dalam perekonomian tanpa kredit,
Satu-satunya cara untuk meningkatkan pengeluaran Anda adalah dengan memproduksi lebih banyak. Namun, dalam perekonomian yang menggunakan kredit, Anda juga dapat meningkatkan pengeluaran dengan meminjam. Akibatnya, perekonomian yang menggunakan kredit memiliki pengeluaran yang lebih banyak dan memungkinkan pendapatan meningkat lebih cepat daripada produktivitas dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Sekarang, jangan salah paham, kredit tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk yang hanya menyebabkan siklus. Kredit buruk jika membiayai konsumsi berlebihan yang tidak dapat dibayar kembali. Namun, kredit baik jika mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghasilkan pendapatan sehingga Anda dapat membayar kembali utang. Misalnya, jika Anda meminjam uang untuk membeli TV besar, TV tersebut tidak menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali utang tersebut. Namun, jika Anda meminjam uang untuk membeli traktor, misalnya, dan traktor tersebut memungkinkan Anda memanen lebih banyak tanaman dan menghasilkan lebih banyak uang, maka Anda dapat membayar kembali utang dan meningkatkan standar hidup Anda. Dalam perekonomian yang menggunakan kredit, kita dapat mengikuti transaksi dan melihat bagaimana kredit menciptakan pertumbuhan. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Misalkan Anda memperoleh $100.000 setahun dan tidak memiliki utang. Anda cukup layak untuk meminjam $10.000, katakanlah, dengan kartu kredit. Jadi, Anda bisa menghabiskan $110.000 meskipun Anda hanya memperoleh $100.000. Karena pengeluaran Anda merupakan pendapatan orang lain, maka seseorang memperoleh $110.000. Orang yang memperoleh $110.000 tanpa utang dapat meminjam $11.000. Jadi, ia dapat menghabiskan $121.000 meskipun ia hanya memperoleh $110.000. Pengeluarannya merupakan pendapatan orang lain, dan dengan mengikuti transaksi, kita dapat mulai melihat bagaimana proses ini bekerja dalam pola yang saling memperkuat. Namun ingat, meminjam menciptakan siklus, dan jika siklusnya naik, pada akhirnya ia perlu turun. Hal ini membawa kita ke dalam siklus utang jangka pendek. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, kita melihat ekspansi, fase pertama dari siklus utang jangka pendek. Pengeluaran terus meningkat dan harga mulai naik. Hal ini terjadi karena peningkatan pengeluaran didorong oleh kredit yang dapat diciptakan secara instan dari udara kosong. Ketika jumlah pengeluaran dan pendapatan tumbuh lebih cepat daripada produksi barang, harga akan naik. Ketika harga naik, kita sebut ini inflasi. Bank sentral tidak menginginkan inflasi yang terlalu tinggi karena akan menimbulkan masalah. Melihat harga naik, bank sentral menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, lebih sedikit orang yang mampu meminjam uang dan biaya utang yang ada meningkat. Bayangkan ini seperti pembayaran bulanan pada kartu kredit Anda yang meningkat. Karena orang meminjam lebih sedikit dan memiliki pembayaran utang yang lebih tinggi, mereka memiliki lebih sedikit uang tersisa untuk dibelanjakan. Jadi, pengeluaran melambat. Dan karena pengeluaran seseorang merupakan pendapatan orang lain, pendapatan turun dan seterusnya. Ketika orang membelanjakan lebih sedikit, harga turun. Kita sebut ini deflasi. Aktivitas ekonomi menurun dan kita mengalami resesi. Jika resesi menjadi terlalu parah dan inflasi tidak lagi menjadi masalah, Bank sentral akan menurunkan suku bunga untuk menyebabkan semuanya kembali pulih. Dengan suku bunga rendah, pembayaran utang berkurang dan pinjaman serta pengeluaran meningkat dan kita melihat ekspansi lainnya. Seperti yang Anda lihat, ekonomi bekerja seperti mesin. Dalam siklus utang jangka pendek, pengeluaran dibatasi hanya oleh kemauan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menyediakan dan menerima kredit. Ketika kredit mudah tersedia, terjadi ekspansi ekonomi. Ketika kredit tidak mudah tersedia, terjadi resesi. Dan perhatikan bahwa siklus ini dikendalikan terutama oleh bank sentral. Siklus utang jangka pendek biasanya berlangsung selama 5 hingga 8 tahun dan terjadi berulang-ulang selama beberapa dekade. Namun perhatikan bahwa bagian bawah dan atas setiap siklus berakhir dengan pertumbuhan yang lebih besar daripada siklus sebelumnya dan dengan lebih banyak utang. Mengapa? Karena orang-orang mendorongnya. Mereka memiliki kecenderungan untuk meminjam dan membelanjakan lebih banyak daripada membayar kembali utang. Itu sifat manusia. Karena itu, dalam jangka waktu yang lama, utang meningkat lebih cepat daripada pendapatan, menciptakan siklus utang jangka panjang. Meskipun orang-orang menjadi lebih banyak berutang, pemberi pinjaman bahkan lebih bebas memberikan kredit. Mengapa? Karena semua orang berpikir semuanya berjalan baik. Orang-orang hanya fokus pada apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini? Pendapatan meningkat, nilai aset naik,
Pasar saham bergemuruh. Ini adalah ledakan. Membeli barang, jasa, dan aset keuangan dengan uang pinjaman akan menguntungkan. Ketika orang-orang melakukan banyak hal itu, kita menyebutnya gelembung. Jadi, meskipun utang telah bertambah, pendapatan telah tumbuh hampir secepat itu untuk mengimbanginya. Mari kita sebut rasio utang terhadap pendapatan sebagai beban utang. Selama pendapatan terus meningkat, beban utang tetap dapat dikelola. Pada saat yang sama, nilai aset meningkat, orang meminjam sejumlah besar uang untuk membeli aset sebagai investasi, yang menyebabkan harga aset tersebut naik lebih tinggi lagi. Orang-orang merasa kaya. Jadi, bahkan dengan akumulasi banyak utang, peningkatan pendapatan dan nilai aset membantu peminjam tetap layak kredit untuk waktu yang lama. Namun, hal ini jelas tidak dapat berlangsung selamanya dan memang tidak akan terjadi. Selama beberapa dekade, beban utang perlahan meningkat, menciptakan pembayaran utang yang semakin besar. Pada titik tertentu, pembayaran utang mulai tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, yang memaksa orang untuk mengurangi pengeluaran mereka. Dan karena pengeluaran seseorang merupakan pendapatan orang lain, pendapatan mulai menurun, yang membuat orang kurang layak kredit, yang menyebabkan pinjaman menurun. Pembayaran utang terus meningkat, yang membuat pengeluaran semakin menurun, dan siklusnya berbalik. Ini adalah puncak utang jangka panjang. Beban utang menjadi terlalu besar bagi Amerika Serikat, Eropa, dan sebagian besar dunia. Ini terjadi pada tahun 2008. Itu terjadi karena alasan yang sama seperti yang terjadi di Jepang pada tahun 1989 dan di Amerika Serikat pada tahun 1929. Sekarang ekonomi mulai melakukan deleveraging. Dalam deleveraging, orang-orang memangkas pengeluaran, pendapatan turun, kredit menghilang, harga aset turun, bank-bank terjepit, pasar saham runtuh, ketegangan sosial meningkat, dan semuanya mulai berdampak sebaliknya. Ketika pendapatan turun dan pembayaran utang meningkat, peminjam terjepit. Tidak lagi layak kredit, kredit mengering dan peminjam tidak dapat lagi meminjam cukup uang untuk membayar utang mereka. Berebut untuk mengisi lubang ini, peminjam terpaksa menjual aset. Dorongan untuk menjual aset membanjiri pasar pada saat yang sama ketika pengeluaran menurun. Inilah saatnya pasar saham runtuh, pasar real estate anjlok, dan bank-bank mengalami masalah. Ketika harga aset anjlok, nilai agunan yang diberikan peminjam dapat turun. Hal ini membuat peminjam semakin tidak layak mendapatkan kredit. Orang-orang merasa miskin. Kredit menghilang dengan cepat. Pengeluaran berkurang, pendapatan berkurang, kekayaan berkurang, kredit berkurang, pinjaman berkurang, dan seterusnya. Ini adalah lingkaran setan. Ini tampak mirip dengan resesi, tetapi perbedaannya di sini adalah suku bunga tidak dapat diturunkan untuk menyelamatkan keadaan. Dalam resesi, penurunan suku bunga berfungsi untuk merangsang pinjaman. Namun, dalam deleveraging, penurunan suku bunga tidak berfungsi karena suku bunga sudah rendah dan segera mencapai 0%. Jadi, stimulasi berakhir. Suku bunga di Amerika Serikat mencapai 0% selama deleveraging tahun 1930-an dan sekali lagi pada tahun 2008. Perbedaan antara resesi dan deleveraging adalah bahwa dalam deleveraging, beban utang peminjam menjadi terlalu besar dan tidak dapat dikurangi dengan menurunkan suku bunga. Pemberi pinjaman menyadari bahwa utang telah menjadi terlalu besar untuk dapat dilunasi sepenuhnya. Peminjam telah kehilangan kemampuan untuk membayar dan agunan mereka telah kehilangan nilainya. Mereka merasa lumpuh oleh utang. Mereka bahkan tidak menginginkan lebih. Pemberi pinjaman berhenti meminjamkan. Peminjam berhenti meminjam. Anggaplah ekonomi tidak layak kredit seperti halnya individu. Jadi, apa yang Anda lakukan tentang deleveraging? Saya tidak tahu. Masalahnya adalah beban utang terlalu tinggi dan harus diturunkan. Ada 4 cara hal ini dapat terjadi. Pertama, masyarakat, bisnis, dan pemerintah memangkas pengeluaran mereka. Kedua, utang dikurangi melalui gagal bayar dan restrukturisasi. Ketiga, kekayaan didistribusikan kembali dari setengah ke setengah. Dan terakhir, keempat, bank sentral mencetak uang baru. Keempat cara ini telah terjadi dalam setiap deleveraging dalam sejarah modern. Biasanya, pengeluaran dipotong terlebih dahulu. Seperti yang baru saja kita lihat, masyarakat, bisnis, dan bahkan pemerintah mengencangkan ikat pinggang dan memangkas pengeluaran mereka sehingga mereka dapat melunasi utang mereka.
Ini sering disebut sebagai penghematan. Ketika peminjam berhenti mengambil utang baru dan mulai membayar utang lama, Anda mungkin berharap beban utang akan berkurang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena pengeluaran dipotong dan pengeluaran seseorang menjadi pendapatan orang lain, hal itu menyebabkan pendapatan menurun. Pendapatan menurun lebih cepat daripada pembayaran utang, dan beban utang malah bertambah buruk. Seperti yang telah kita lihat, pemotongan pengeluaran ini bersifat deflasi dan menyakitkan. Bisnis dipaksa untuk memangkas biaya, yang berarti lebih sedikit pekerjaan dan pengangguran yang lebih tinggi. Ini mengarah ke langkah berikutnya, utang harus dikurangi. Banyak peminjam mendapati diri mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Dan utang peminjam adalah aset pemberi pinjaman. Ketika peminjam tidak membayar kembali kepada bank, orang-orang menjadi khawatir bahwa bank tidak akan dapat membayar kembali mereka. Jadi, mereka bergegas menarik uang mereka dari bank. Bank-bank terjepit dan orang-orang, bisnis, dan bank gagal membayar utang mereka. Kontraksi ekonomi yang parah ini adalah depresi. Bagian besar dari depresi adalah orang-orang menemukan banyak dari apa yang mereka pikir sebagai kekayaan mereka sebenarnya tidak ada. Mari kita kembali ke bar. Ketika Anda membeli bir dan membayar tagihan bar, Anda berjanji untuk membayar kembali tagihan bartender. Janji Anda menjadi aset bartender. Namun, jika Anda mengingkari janji, jika Anda tidak membayarnya kembali dan pada dasarnya gagal membayar tagihan bar Anda, maka aset yang dimilikinya tidak lagi bernilai apapun. Pada dasarnya aset itu telah hilang. Banyak pemberi pinjaman tidak ingin aset mereka hilang dan menyetujui restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang berarti pemberi pinjaman dibayar kembali dengan jumlah yang lebih sedikit atau dibayar kembali dalam jangka waktu yang lebih lama atau dengan suku bunga yang lebih rendah daripada yang disepakati sebelumnya. Entah bagaimana, kontrak dilanggar dengan cara yang mengurangi utang. Pemberi pinjaman lebih suka memiliki sedikit sesuatu daripada tidak sama sekali. Meskipun utang hilang, restrukturisasi utang menyebabkan pendapatan dan nilai aset menghilang lebih cepat. Jadi, beban utang terus memburuk. Seperti pemotongan pengeluaran, pengurangan utang juga menyakitkan dan deflasi. Semua ini berdampak pada pemerintah pusat karena pendapatan yang lebih rendah dan lebih sedikit lapangan kerja berarti pemerintah mengumpulkan lebih sedikit pajak. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya karena pengangguran meningkat. Banyak pengangguran yang tabungannya tidak mencukupi dan membutuhkan dukungan finansial dari pemerintah. Selain itu, pemerintah membuat rencana stimulus dan meningkatkan pengeluaran mereka untuk menutupi penurunan ekonomi. Defisit anggaran pemerintah meledak dalam deleveraging karena mereka membelanjakan lebih banyak daripada yang mereka peroleh dari pajak. Inilah yang terjadi ketika Anda mendengar tentang defisit anggaran di berita. Untuk mendanai defisit mereka, pemerintah perlu menaikkan pajak atau meminjam uang. Namun dengan pendapatan yang menurun dan begitu banyak pengangguran, dari siapa uang itu akan datang? Orang kaya. Karena pemerintah membutuhkan lebih banyak uang dan karena kekayaan sangat terkonsentrasi di tangan sebagian kecil orang, pemerintah secara alami menaikkan pajak atas orang kaya, yang memfasilitasi redistribusi kekayaan dalam perekonomian dari separuh orang kaya kepada mereka yang tidak punya. Orang kaya yang menderita mulai membenci separuh orang kaya. Separuh orang kaya yang tertekan oleh ekonomi yang lemah, harga aset yang jatuh, dan pajak yang lebih tinggi mulai membenci orang miskin. Jika depresi berlanjut, kekacauan sosial dapat terjadi. Ketegangan tidak hanya meningkat di dalam negara, tetapi juga dapat meningkat di antara negara-negara, terutama negara-negara debitur dan kreditur. Situasi ini dapat menyebabkan perubahan politik yang terkadang bisa ekstrim. Pada tahun 1930-an, hal ini menyebabkan Hitler berkuasa, perang di Eropa, dan depresi di Amerika Serikat. Tekanan untuk melakukan sesuatu untuk mengakhiri depresi meningkat. Ingat, sebagian besar dari apa yang orang kira adalah uang sebenarnya adalah kredit. Jadi, ketika kredit menghilang, orang tidak memiliki cukup uang. Orang-orang sangat membutuhkan uang. Dan Anda ingat siapa yang dapat mencetak uang? Bank sentral bisa. Setelah menurunkan suku bunganya hingga mendekati nol, bank terpaksa mencetak uang. Tidak seperti pemotongan pengeluaran, pengurangan utang, dan redistribusi kekayaan, pencetakan uang bersifat inflasioner dan stimulatif. Tak pelak, bank sentral mencetak uang baru dari udara tipis dan menggunakannya untuk membeli aset keuangan dan obligasi pemerintah.
Itu terjadi di Amerika Serikat selama depresi hebat dan terjadi lagi pada tahun 2008 ketika Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, mencetak lebih dari 2 triliun dolar. Bank sentral lain di seluruh dunia juga dapat mencetak banyak uang. Dengan membeli aset keuangan dengan uang ini, hal ini membantu menaikkan harga aset yang membuat orang lebih layak kredit. Namun, ini hanya membantu mereka yang memiliki aset keuangan. Anda lihat, bank sentral dapat mencetak uang, tetapi hanya dapat membeli aset keuangan. Pemerintah pusat, di sisi lain, dapat membeli barang dan jasa serta menaruh uang di tangan rakyat, tetapi tidak dapat mencetak uang. Jadi, untuk merangsang perekonomian, keduanya harus bekerja sama. Dengan membeli obligasi pemerintah, bank sentral pada dasarnya meminjamkan uang kepada pemerintah, yang memungkinkannya menjalankan defisit dan meningkatkan pengeluaran untuk barang dan jasa melalui program stimulus dan tunjangan pengangguran. Hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat serta utang pemerintah. Namun, hal ini akan menurunkan total beban utang perekonomian. Ini adalah waktu yang sangat berisiko. Pembuat kebijakan perlu menyeimbangkan 4 cara penurunan beban utang. Cara deflasi perlu diseimbangkan dengan cara inflasi untuk menjaga stabilitas. Jika diseimbangkan dengan benar, dapat terjadi deleveraging yang indah. Anda lihat, deleveraging bisa jadi buruk atau bisa jadi indah. Bagaimana deleveraging bisa menjadi indah? Meskipun deleveraging adalah situasi yang sulit, menangani situasi sulit dengan cara sebaik mungkin adalah hal yang indah, jauh lebih indah daripada ekses yang tidak seimbang yang dipicu oleh utang pada fase leverage. Dalam deleveraging yang indah, utang menurun relatif terhadap pendapatan. Pertumbuhan ekonomi real positif dan inflasi bukanlah masalah. Hal itu dicapai dengan memiliki keseimbangan yang tepat. Keseimbangan yang tepat membutuhkan campuran tertentu dari pemotongan pengeluaran, pengurangan utang, transfer kekayaan, dan pencetakan uang sehingga stabilitas ekonomi dan sosial dapat dipertahankan. Orang bertanya apakah mencetak uang akan meningkatkan inflasi. Tidak akan terjadi jika itu mengimbangi penurunan kredit. Ingat, pengeluaranlah yang penting. $1 pengeluaran yang dibayar dengan uang memiliki efek yang sama pada harga seperti $1 pengeluaran yang dibayar dengan kredit. Dengan mencetak uang, bank sentral dapat menebus hilangnya kredit dengan peningkatan jumlah uang. Untuk membalikan keadaan, bank sentral tidak hanya perlu meningkatkan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga mendapatkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga atas akumulasi utang. Jadi apa maksud saya? Pada dasarnya, pendapatan harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan utang. Misalnya, anggaplah suatu negara yang sedang melakukan deleveraging memiliki rasio utang terhadap pendapatan sebesar 100%. Itu berarti jumlah utang yang dimilikinya sama dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan seluruh negara dalam setahun. Sekarang, pikirkan tentang tingkat bunga utang tersebut. Katakanlah 2%. Jika utang tumbuh sebesar 2% karena tingkat bunga tersebut dan pendapatan hanya tumbuh sekitar 1%, Anda tidak akan pernah mengurangi beban utang. Anda perlu mencetak cukup uang untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan pendapatan di atas tingkat bunga. Namun, mencetak uang dapat dengan mudah disalahgunakan karena sangat mudah dilakukan dan orang-orang lebih menyukainya daripada alternatif lainnya. Kuncinya adalah menghindari pencetakan uang terlalu banyak dan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi seperti yang dilakukan Jerman selama deleveraging pada tahun 1920-an. Jika pembuat kebijakan mencapai keseimbangan yang tepat, deleveraging tidak akan terlalu dramatis. Pertumbuhannya lambat, tetapi beban utang menurun. Itu adalah deleveraging yang indah. Ketika pendapatan mulai meningkat, peminjam mulai tampak lebih layak kredit. Dan ketika peminjam tampak lebih layak kredit, pemberi pinjaman mulai meminjamkan uang lagi. Beban utang akhirnya mulai turun. Dengan mampu meminjam uang, orang dapat membelanjakan lebih banyak. Akhirnya, ekonomi mulai tumbuh lagi, yang mengarah ke fase reflasi dari siklus utang jangka panjang. Meskipun proses deleveraging bisa jadi mengerikan jika ditangani dengan buruk, jika ditangani dengan baik, pada akhirnya akan memperbaiki masalah tersebut. Diperlukan waktu sekitar 1 dekade atau lebih agar beban utang turun dan aktivitas ekonomi kembali normal. Oleh karena itu, istilah dekade yang hilang muncul. Sebagai penutup, tentu saja, ekonomi sedikit lebih rumit daripada yang disarankan oleh template ini.
Namun, dengan meletakkan siklus utang jangka pendek di atas siklus utang jangka panjang, dan kemudian meletakkan keduanya di atas garis pertumbuhan produktivitas memberikan template yang cukup baik untuk melihat di mana kita berada, di mana kita sekarang, dan kemana kita mungkin akan menuju. Jadi, sebagai ringkasan, ada 3 aturan praktis yang ingin saya sampaikan kepada Anda dari sini. Pertama, jangan biarkan utang meningkat lebih cepat daripada pendapatan karena beban utang Anda pada akhirnya akan menghancurkan Anda. Kedua, jangan biarkan pendapatan meningkat lebih cepat daripada produktivitas karena pada akhirnya Anda akan menjadi tidak kompetitif. Dan ketiga, lakukan semua yang Anda bisa untuk meningkatkan produktivitas Anda karena pada akhirnya itulah yang terpenting. Ini adalah saran sederhana untuk Anda dan juga saran sederhana untuk para pembuat kebijakan. Anda mungkin terkejut, tetapi kebanyakan orang, termasuk sebagian besar pembuat kebijakan, tidak cukup memperhatikan hal ini.